Fadlizon sepertinya butuh pawang bacot ya, biar nggak nyinyir terus. Nah, Fadlizon ini semakin hari semakin nyinyir, terutama yang dia sumbangkan itu bukan dari uangnya pribadi atau mungkin bukan dari uang dari anggota dewan, tapi sumbangan dari masyarakat yang dia diminta untuk diwakilkan untuk memberikannya secara langsung kepada Hasi. Nah, jadi sekarang terungkap semuanya, terbukti. Kenapa selama ini Fadlizon selalu nyinyir dengan Densus 88? Ya karena ini ternyata sudah diungkap semuanya. Fadlizon adalah salah satu orang yang paling menikmati era reformasi, paling menikmati era kebebasan berpendapat. Padahal dulunya Pak Fadlizon ini orang yang pro kepada pemerintahan Orde Baru, yang mana pada era pemerintahan Orde Baru itu kebebasan berpendapat dibungkam habis-habisan. Tapi nggak apa-apa, agar kita dapat menyaksikan Pak Fadlizon itu di penjara. Seperti itu kan. Adi ini selalu nyinyir. Ketika Densus kemarin itu menembak mati Dr. Sunardi. Padahal Dr. Sunardi ini jelas-jelas tokoh jamaah Islamiyah sekaligus penanggung jawab HASI. The King of Nyinyir kembali bereaksi merespon suksesnya hajatan MotoGP di Mandalika belum lama ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Fadlizon yang dengan bacot ajaibnya, yang seolah punya radar yang bisa mendeteksi apa saja yang perlu dinyinyirin dari pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Membaca berita maupun laporan pandangan mata yang bertebaran di medsos sepertinya membuat Fadlizon itu nggak tahan ya, dengan membahas soal pawang hujan. Politisi Gerindra yang pernah ketahuan menyumbangkan atau menyalurkan dana sebesar ribuan dolar untuk organisasi terkait terorisme ini menyindir bahwa pemerintah butuh pawang utang, tak hanya pawang hujan. Kurang ajar banget ya si Zon ini. Ya karuan saja, pernyataan dari Fadlizon ini memantik reaksi tak kalah seru dari warganet. Yang salah satu komentar utamanya menyebut bahwa Fadlizon memerlukan pawang bacot untuk menertibkan mulutnya dan jari jemarinya agar tidak gampang nyinyir lagi seperti yang selama ini dia lakukan. Absolutely agree sih, kalau wakil rakyat dari Partai Gerindra ini perlu ditertibkan mulutnya, karena selama ini sangat mengganggu dan juga kerap bikin kontroversi. Kalau orang ini pernah bilang bahwa cuitan atau omongannya itu berdasarkan data. Data dari Hong Kong. Fadlizon ini memang pantas ya disebut rajanya politisi nyinyir di Indonesia. Suka sekaligus dia juga itu bermuka tebal mengalahkan tembok Cina sekalipun, saking gak ada malunya sampai kader andalan dari Partai Gerindra yang berkoalisi dengan pemerintah saat ini. Prabowo sendiri terkesan kurang galak kalau sama Fadlizon, entah karena sungkan gak berani atau malah ada rahasia keburukan Prabowo yang jadi kartu as bagi Fadlizon agar Prabowo gak macam-macam sama dia. Entahlah, tanyakan Roy Suryo dan juga rekan-rekan yang sepancian dengan dia. Mungkin tahu kabar ini sebagai pakar telematika ya. Huruf K-nya yang perlu ditambahkan itu. Siapa tahu ada bocoran yang sudah sampai ke telinga Roy Suryo. Kan katanya beliau ahli. Nah, bicara Fadlizon ini memang unik, meski nyinyir, tapi sebagai mantan pimpinan DPR sempat dapat penghargaan juga yang diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Meskipun dari segi manfaat, saya juga bingung sebenarnya apa sih efeknya penghargaan itu bagi kinerja Fadlizon sekarang dengan posisinya sebagai wakil rakyat. Mendingan dikasih penghargaan terkait nyinyir dan muka temboknya. Malah berguna untuk memberinya semangat ya, agar terus nyinyir sampai titik darah penghabisan. Kalau perlu jari jemarinya itu bengkak deh, atau maaf ya, sampai lambene suet. Kalau bisa sih orang ini tuh jangan sampai di penjara, karena nggak seru pentas politik Indonesia kalau tanpa kehadiran si Zon ini dengan segala macam ocehan nyinyirannya. Mungkin Fadlizon ini punya moto hidup orang nyinyir ya orang kepenak, yang secara konsisten masih dijalankan sejak 2014 sampai hari ini. Kuat juga loh, sudah 8 tahun begitu, terus kayak nggak pernah habis bahan tuh. Ada aja yang bisa jadi bahan buat nyinyir. Jangan-jangan ada semacam database ruang pribadi atau malah di ruang kerjanya itu ada ya. Who knows, iya kan? Kembali lagi nih pada pawang bacot, yuk. Jadi kira-kira siapa nih yang paling cocok menjadi pawang agar Tuan Fadlizon ini bisa sedikit direm ucapannya biar nggak asal bacot?
Mungkin Fahri Hamzah sebagai teman seperjuangan yang paling klop bisa kita ajukan sebagai kandidat utama. Berikutnya adalah mungkin Roy Suryo saja. Mumpung dia itu kelihatan masih banyak nganggurnya, lintas partai sedikit ya nggak apa-apalah. Paling Mas AHY juga nggak keberatan. Sekaligus Roy Suryo pergi dari Partai Demokrat sampai selama-lamanya. Tugasnya tapi agak berat karena mendiamkan kebiasaan nyinyir itu tak semudah membawa perkakas dari suatu tempat menuju tempat lain. Karena tinggal angkut saja kan bisa. Belum lagi kalau syaratnya kudu nyumbang 25.000 US dollar supaya uang sumbangan itu bisa dipakai untuk keperluan ini dan itu. Ya beratlah syaratnya. Jadi menurut pemirsa nih, siapakah kandidat pawang bacot yang paling pas untuk diamin si Fadlizon agar nggak terlalu berisik dan bisa fokus kerja sebagai anggota DPR? Kan nggak pas gitu loh kalau sudah terpilih tapi cuma sibuk ngebacot saja dan kesannya itu nggak serius kerja. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadlizon ini juga menjelaskan maksud cuitannya yang menyebut soal dibutuhkannya pawang utang. Hal itu ia ungkapkan lantaran Indonesia dinilai memiliki banyak utang. Iya, kita kan banyak utang ya. Kita harus ada cara dong bagaimana bisa mengembalikan utang itu dan tidak membebani masyarakat. Kata Fadli di sela-sela sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-144 di Nusa Dua Bali. Menurutnya, Indonesia kesulitan membayar pokok utang. Bahkan dikatakan Fadli, 1/5 APBN habis hanya untuk membayar bunga utang. Menghabiskan kalau tidak salah ya sampai 400 triliun untuk utang. Ya bayangkan hampir 1/4 APBN, kita itu 1/4 atau 1/5 APBN kita untuk membayar bunga hutang. Belum pokoknya loh. Jadi kita memang butuh pawang hutang. Orang yang bisa merestrukturisasi apalah segala macam. Begitu katanya. Ia juga menambahkan, Presiden mempunyai visi untuk tidak menambah hutang. Menurutnya seharusnya Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa menjalankan visi Presiden Jokowi secara baik. Fadli juga menyampaikan cuitan soal pawang utang di akun Twitternya. Kicauan itu disampaikan Fadli di tengah ramainya soal aksi pawang hujan di ajang MotoGP Mandalika. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Fadlizon juga ikut meramaikan cuitan seputar hadirnya pawang hujan. Rara Isti Wulandari yang menjadi sorotan saat ajang internasional MotoGP Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Fadli menyebut Indonesia itu bukan hanya butuh pawang hujan, tapi juga butuh pawang hutang ya. Menanggapi hal itu, Fadlizon menyampaikan Indonesia harus mencari cara untuk melunasi hutang-hutangnya. Tujuannya agar tidak membebani masyarakat. Pro kontra aksi pawang hujan di MotoGP Mandalika. Pasalnya, Fadli berkata hampir 1/5 APBN dipakai untuk bayar utang. Ada sekitar 400 triliun dana APBN yang disebut Fadli yang digunakan untuk bayar hutang negara. Sekarang ini, untuk membayar pokok dan utangnya saja, membayar utang saja kita berada loh. Menghabiskan kalau tidak salah itu sampai 400-an triliun untuk utang. Bayangkan ya, hampir 1/4 APBN.